apa yang dimilikinya ketika mereka memasarkan, baik melalui strategi khusus, partnership, atau personal selling yang konvensional, itu agar bisa memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka miliki itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan konsumen. Dan kalau berdasarkan hierarki atau tingkatannya, terdiri atas 6 tingkatan sebagai berikut. Misalnya ini contohkan jasa lagi. Kalau yang lalu hotel, yang kali ini adalah asuransi jiwa. Misalnya yang pertama need family, yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk family. Contohnya dengan jasa asuransi jiwa tadi menjawab satu tingkat kebutuhan yang paling awal, yaitu need family, kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk family, yaitu rasa aman seorang konsumen mengikuti asuransi, di mana di sana asuransi jiwa, need family-nya itu yang paling awal. Kedua, produk family, yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti atau dasar di tingkat efektivitas yang memadai. Contohnya tabungan dan penghasilan. Artinya di sini bisa artinya dibundling gitu ya, asuransi itu produk tabungan atau penghasilan yang lain. Misalnya di sini juga asuransi jiwa itu bekerja sama dengan perbankan, pihak perbankan ketika seorang nasabah bank itu mengajukan kredit pinjaman dan lain sebagainya ataupun memiliki tabungan deposito tertentu, mereka akan ditawarkan atau sifatnya mengikat ya, wajib untuk juga memiliki asuransi. Itu produk family. Yang ketiga adalah produk kelas atau produk kategori. Di sini sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap konherensi fungsional tertentu, memiliki konherensi. Misalnya, artinya di sini misalnya jasa asuransi itu kan macam-macam ya, dan itu setiap merek asuransi jiwa misalnya itu memiliki berbagai kelas produk tersendiri. Misalnya yang dimiliki oleh Jiwasraya, dimiliki oleh Bumi Putra, oleh Prudential, Mandiri InHealth, dan lain sebagainya itu masing-masing ya, atau macam-macam, tidak sama satu sama lain. Itu harus diperhatikan. Ada berbagai macam produk kelasnya yang berikut dengan berapa jumlah tabungan yang harus dibayarkan dan juga preminya dan yang pasti benefit yang akan didapatkan oleh konsumen tersebut. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, produk lain, yaitu sekumpulan produk yang di dalam kelas produk berhubungan erat. Kelas produk yang berhubungan erat. Misalnya contohnya asuransi jiwa. Tadi, sebab dari hubungan erat ini ada penyebabnya. Yang pertama, fungsinya sama, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi atau harga yang sama, dan harganya berada dalam rentang yang sama. Jadi pada dasarnya sebuah produk lain dari asuransi jiwa ini misalnya dijual kepada kelompok konsumen yang sama. Kecenderungannya adalah kepada konsumen atau nasabah yang sudah berkeluarga. Jadi di situ tingkat risiko nabungnya, risiko untuk pinjam uang di bank itu kan pasti tinggi. Jadi mengapa sebuah produk asuransi ini ditawarkan kepada segmentasi keluarga itu seperti itu. Ada sebabnya. Misalnya kalau dipasarkan melalui saluran distribusi atau gerai juga berkantor di bank atau bahkan di gerai kantornya mereka sendiri, bahkan mengikuti sebuah event-event tertentu. Kelima, ada prototype, yaitu item-item dalam sebuah lini produk yang memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan untuk produk. Itu typo ya, banyaknya ada dua. Misalnya asuransi jiwa berjangka. Nah, ini sebuah produk ya, dari asuransi jiwa, misalnya asuransi jiwa berjangka. Jangkanya juga bisa macam-macam, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahun, macam-macam, tergantung dari kebutuhan nasabah itu sendiri. Yang keenam adalah item atau stock keeping unit atau produk varian, yaitu unit khusus dalam sebuah merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya.
Oke, mohon maaf sebentar ya, tadi ada gangguan teknis sebentar. Oke, Pak, lanjut ya. Jadi yang tadi item atau stock keeping unit atau produk harian yaitu contohnya adalah asuransi jiwa prudensial. Ada yang masih ingat iklan asuransi jiwa prudensial? Kalau di TV itu apa jargon yang paling mudah diingat dari prudensial? Dan ingat prudensial, kalau bisa apa tanya. Udah jarang yang nonton TV di sini? Masa nggak ada yang nonton TV sama sekali? Ayo. Kalau asuransi jiwa prudensial itu jargon yang paling terkenal apa? Citra nggak sih Bu? Prudensial itu Bu. Prudensial itu Citra kan? Ya, Salvania, silakan menjawab. Oh, belum ke mute tadi. Ya, nggak apa-apa. Silakan siapa yang mau jawab. Apa? Prudensial itu apa? Jargonnya. Ada yang ingat? Jargon terkenalnya adalah always listening, always understanding. Ya, yang gambarnya ada kepalanya orang pakai semacam apa ikat kepala warna merah gitu ya. Coba nanti Anda perhatikan. Oke, Pak, yang lanjut. Nah, di sini yang kelima, pokok pasar kelima adalah pengembangan produk baru. Di sini ada sebuah bentuk ya, ini apa, kerucut ya. Mana proses pengembangan produk baru ini dari atas, mulai ditetapkan dulu strategi produk barunya, menghasilkan gagasan atau ide, dan gagasan atau ide itu disaring, difilter, dan juga dilakukan sebuah analisis bisnisnya. Kemudian dikembangkan dulu dalam tim R&D, kemudian diuji coba pemasaran. Uji coba pemasaran ini biasanya produk dalam kategori sampel gitu ya, tidak untuk dijual secara luas, tapi masih uji coba dulu. Kemudian setelah sukses itu dikomersialisasi, artinya sudah dijual secara umum dengan beriklan, baik secara elektronik, cetak, ataupun sekarang media sosial. Dan setelah sukses dengan komersial sebuah produk, bisa jadi dikembangkan lagi menjadi sebuah produk baru. Dan seperti itu terus grafisnya. Ini ya, pengembangan produk baru. Kemudian ada pemasaran jasa. Nah, di sini dalam disiplin ilmu pemasaran, produk berupa jasa diperankan secara berbeda dengan produk barang fisik. Penyebabnya, jasa memiliki 4 karakteristik unik yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemasaran. Ada 4 karakteristik tersebut. Ada yang pertama, intangibility, inseparability, variability, dan juga perishability. Ada yang ingat yang nomor pertama, intangible. Intangibility itu apa minggu lalu? Intangible itu artinya apa? Ketika Pak Yana masuk ke kelas, ada tangible dan juga intangible. Ada yang masih ingat intangible itu apa? Tidak terwujud Pak. Ya, tidak berwujud. Baik. Ya, kita ulas ya. Konsep intangible pada jasa memiliki dua makna, yaitu sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, serta sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara ilmiah. Jadi jelas ya, tidak bisa diraba oleh panca indera, tapi bisa memberikan pesan dan juga pengalaman. Itu intangibility, intangible. Yang kedua, inseparability, interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Dua pihak mempengaruhi hasil atau outcome dari jasa tersebut. Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, kompensasi pelatihan, dan pengunya. Ini kalau dari sudut pandang produsen ya, atau penyedia jasa. Jadi namanya jasa itu seperti pelayanan, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, itu merupakan
goal dari penyedia jasa. Dan itu diawali dari proses rekrutmen karyawan yang baik, memberikan kompensasi yang layak, sesuai, memberikan pelatihan yang berjangka, besar kredit, ya, berkelanjutan, dan juga pengembangan karyawan yang juga strategis. Itu penting sekali. Jadi interaksinya itu yang dinilai atau ciri khusus dalam pemasaran jasa. Jika penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi atau bonding yang sangat baik, diharapkan itu bisa memberikan hal yang baik pula kepada hasil yang diharapkan. Oke, baik, berikutnya variability. Para pembeli jasa seringkali peduli dengan variabilitas yang tinggi, dan mereka juga seringkali meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. Artinya sebuah produk atau jasa gitu ya, jasa di sini jasa, ketika sebuah jasa yang ditawarkan itu banyaknya jasanya selain melingkupi kebutuhan dasar juga ada kebutuhan tambahan atau sifatnya entertaining dan sebagainya. Nah, itu seringkali para pembeli jasa meminta review atau melihat review dari pengguna jasa tersebut sebelumnya. Hanya kalau katakan di Tokopedia, di produknya atau jasa gitu kan, pasti membaca, menilai ratingnya dulu ya, baca review sebelumnya. Nah, itu pasti seperti itu juga. Dan dalam hal ini, penyedia jasa dapat melakukan 3 tahap dalam pengendalian kualitasnya. Yang pertama yaitu melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. Yang berikutnya melakukan standarisasi proses penyampaian jasa. Yang ketiga memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan comparison shopping, sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. Jadi seperti itu, standarisasi dan juga dalam proses penyampaian jasa itu penting. Investasi jangka panjangnya melalui seleksi dan pelatihan personil yang baik, dan juga ya survei pelanggan, comparison shopping itu penting sekali. Yang keempat adalah perishability. Ini jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Artinya seperti yang Pak Yanda contohkan minggu lalu, misalnya jasa menginap di hotel. Kita bisa mendapatkan layanan, kesan, dan pengalaman setelah menginap di hotel. Tapi kita sebagai pelanggan tidak bisa memiliki hotel itu. Tidak bisa mengklaim bahwa hotel itu milik kita hanya karena kita menginap di situ 2 atau 3 hari. Jadi pasti ya. Jadi tidak dapat disimpan. Misalnya di sini kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, jadi akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk digunakan di waktu yang lain. Itu variability. Oke, itu sedikit materi dari Pak Yanda terkait dengan strategi penetapan produk bagian 2. Silakan, ada pertanyaan? Ini yang hadir sudah 112 ya, dari sekitar harusnya 150 ya. Dina Novia, ketua kelas F sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Pak Ik tadi ketua kelas A hadir ya, sudah. Ketua kelas C Sudah, Pak. siapa? Hadir. Ya, ketua kelas C siapa? Akmal? Bukan. Saya, Pak, hadir, Pak, ketua kelas C. Sebentar. Oh ya, Akmal ya. Oke, baik, sudah hadir. Ya, silakan ada pertanyaan para mahasiswa sekalian. Yang materi yang sudah Pak Yanda jelaskan, strategi penetapan produk bagian 2. Ada pengembangan produk baru, ada ya di sini. Nah, ada pemasaran jasa dan juga manajemen lini produk. Nah, ini tadi sudah secara singkat Pak Yanda jelaskan. Akan ada pertanyaan? Silakan. Yang masih belum jelas terkait dengan materi, nanti silakan dipelajari sendiri ya materinya.
karena sudah mahasiswa, namanya mahasiswa, siswa yang maha, artinya yang tingkatnya paling atas itu diharapkan bisa berpikir kritis, bisa komunikatif dan juga belajar mandiri, seperti itu ya. Kemudian untuk Pak Yanda absen, bentar, menunggu Pak Yanda untuk ngecek absen, bisa mengajukan pertanyaan bila ada. Silakan, ada pertanyaan para mahasiswa sekalian. Kok hening semua? Berarti sudah jelas ya ini, sudah paham. Akmal sudah jelas materinya. Dina, baik. Viola, Nadia, Rahela. Oke, Pak yang absen dulu ya. Kalau begitu untuk kelas F, silakan langsung menjawab nanti ya. Menjawab open mic. Saudara Bimo Dwi Pasa. Hadir, Pak. Baik. Akbar Al-Fariski. Akbar Al-Fariski. Kalau yang tidak jawab, Pak yang anggap tidak ada ya. Nasla Taslia. Nasla Hadir, Taslia. Pak. Hadir, Ya, Pak. Jihan Aura. Hadir, Pak. Faridatun Nikmah. Hadir, Pak. Sesa Dinda. Hadir, Pak. Amanda Laila. Hadir, Pak. Adelita Zahra. Hadir, Pak. Erika Intan. Hadir, Pak. Ratu Ajeng Pratiwi. Hadir, Pak. Rahel Sartika. Rahel. Rahel Sartika hadir. Rahel Sartika hadir kah? Dewi Aziza. Fitri
Lia Wardah, Hadir, Pak. Siti Hidayatul, Hadir, Pak. Ana Fitria, Hadir. Nanda Akhila, Hadir, Pak. Dia Setiawati, Hadir, Pak. Deviana Bujirahayu, Hadir, Pak. Cecilia Putri, Hadir, Pak. Zakia Putri Audina, Rizky Trisya, Hadir, Pak. Joy Verna Deta, Hadir, Pak. Reina Rosa, Hadir, Krishna Putra, Della Angelia, Nina Esikelta, El Kerisho Naoki, Siti Kaliandra, Kirana Yuni Susanti, Hadir, Pak. Prilga Westrin, hadir, Pak. Dewi Rahmania, Hadir, Pak. Muhammad Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Rifandi, Anastasia Sembiring, Hadir, Pak. Muhammad Syafri, Jigar Situmorang, Hadir, Pak. Rosma Angelita, Hadir, Pak. Berlian Safa, Hadir, Pak. Aura Carolina, ada, Muhammad Raihan, ada, Yohana Rizky, Hadir, Pak. Oke, Dina Novia, 14, Hadir, Pak. ya baik. Farel Apta, Hadir, Pak. Adistia Ayu, Hadir, Pak. Berlian Dewa, oke. Asyam Raffi, Hadir, Pak. Syariati, sekitar ini, Hadir, Pak. Abdullah Gatavani, Naufal Arsyad, Jurika Tandiayu, John Wanimbo. Oke, yang tidak menjawab tadi Pak Yanda ulang, misalnya ada silakan menjawab ya sekali lagi. Akbar Dwi Fariski, Rahel Dewi Aziza, Hadir, Dela- Pak. Rahel hadir, oke. Dewi Aziza,
Della Angelia, Nina, Titi Kaliandra, Muhammad Rifandi, Muhammad Syafri, Aura, Muhammad Raihan, Berlian Dewa, Abdullah, Naufal, Brika, dan John Wanimbo. Ada ya? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Kelas F yang sudah Pak Yanda absen bisa leave meeting ya. Sebelum meeting, Pak Yanda sampaikan juga terima kasih pada mahasiswa kelas F, A, dan C sudah 2 minggu ini bersama dengan Pak Yanda. Oke, kelas A langsung menjawab ya. Laila Azaria, Yana, Hadir. Anissa Nurfaiza, Hadir, Pak. Dani Sisnanda, Hadir. Vincentia Lydia, Hadir, Pak. Polarista Mariani, Hadir, Pak. Wijaya Agus Setiawan, Hadir, Pak. Nurul Arafah, Hadir, Pak. Danisa Putri, Hadir, Pak. Najian Akbar, Hadir, Pak. David Indra, Safa Syauma, Hadir, Pak. Intan Wiani, Elsa Hadir, Pak. Evipania, Elsa, Aura Rizky, Hadir, Pak. Marcella Putri, Hadir, Pak. Benedikta, Hadir, Pak. Kevira Eris Andini, Hadir, Pak. Clarissa Diva, Hadir, Pak. Putri Meisa, Hadir, Pak. Laura Faradina, Hadir, Pak. Azhara Norestu, Azhara, Zahra hadir, Pak. oh ya, baik, Azhara, Palihan Laisa, Hadir, Pak. Huges Nur Alifa, Hadir, Pak. Saniah Dewi, Hadir, Pak Sania. ya, Safa Nasira, Hadir, Pak. Muhammad Rian, Sabrina Indira, Rizkia Khairunisa, oh Sabrina resen, ada ya, mic-nya nggak bisa Sabrina. Rizkia Khairunisa, oke sudah Sabrina resennya di ini. Rizkia Khairunisa, Rizkia tidak ada. Nur Saumi, Hadir, Pak. Rahel Ayu Sofi,
Hadir, Pak. Mahfirah Riani, Hadir, Pak. Jeffrey Widianto, Karin Aurelia, Hadir, Pak. Muhammad Faik, atas hadir ya. Hadir, Pak. Vindi Afifatur, Vindi, Alfisyah Valentino, Hadir, Pak. Muhammad Aprio Putra, Surya Putra Asyari, ya. Citra Lailatul Wanda, Hadir, Pak. Riza Aulia, Hadir, Pak. Devi Rosa Kusuma, Hadir, Pak. Waida Amarta, Hadir, Pak. Raden Roro Viola, Hadir, Pak. Lydia Dwi Nur Afikoh, Hadir, Pak. Rahela Ripatiana, Hadir, Pak. Nabila Amarullah, Hadir, Pak. Siti Amelia, Hadir, Pak. dan juga Kit Virul Rifki. Kit Virul ada? PN absen sekali lagi yang tadi belum jawab ya. David Indra, Intan Wiani, Elsa, Muhammad Rian. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Elsa, Pak. Elsa, oke baik. Muhammad Rian, Rizkia, Jeffrey, Vindi, Muhammad Aprio, Surya Putra, dan Kit Virul. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Oke, kalau begitu kelas A silahkan untuk leave meeting ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. ya. Oke, baik sisa kelas C ya. Saya absen dulu. Oke, kelas C. Naila Sakiko, Hadir, Pak. Salsa Dewi, Hadir, Pak. Muhammad Royhan, tidak ada Muhammad Royhan. Esther Melisa, Hadir, Pak. Vira Rosida, tidak ada. Rana Sausan, Hadir, Pak. Muhammad Iksan, Hadir, Pak. Nova Rosa, Hadir, Pak. Alivia Nur, Hadir, Pak. Doni Arta, Hadir, Pak. Agisna Dwi Inayah, tidak ada. Safira Azharo, Hadir, Pak. Aisyah Renata, Hadir, Pak. Cindy Fatika, Hadir, Pak. Purnama Bagus, Hadir, Pak. Dea Fitri, Hadir, Pak. Safania Haudia, Absen. Hadir, absen, absen. Rista Maria, Dan join Zoom. Hadir, Ya, Pak. Engkau diceluk. Sophia Widya,
Rico Julian. Rico Julian. Desi Anila. Hadir, Pak. Fernanda Eka. Error ya mic-nya Fernanda. Devita Zahra. Hadir, Pak. Anissa Nur Amelia. Hadir, Pak. Agila Orsi. Agila. Nadia Faisa. Hadir, Pak. Adinda Natasha Putri. Hadir, Pak. Atorik. Hadir, Pak. Muhammad Akmal. Hadir, Pak. Safina Nurul. Safina Nurul. Maulidia Dwi Lestari. Hadir, Pak. Ahmad Zaki. Hadir, Pak. Putri Imalia. Hadir, Pak. Hanifah Maulidia. Hadir, Pak. Sufriyati Vivka. Hadir, Pak. Dwi Syarli Indah. Hadir, Pak. Arsanda Laura. Hadir, Pak. Andini Pramudita. Hadir, Pak. Raden Roro Aurora. Hadir, Pak. Irfan Kurniawan. Irfan. Hadir, Pak. Devira Hadir, Elsa. Bima Wahyu. Hadir. Darren Ilham. Hadir, Pak. Hadir. Nadia Dinda. Hadir, Pak. Dawam Sahrin. Dawam. Beril Dani. Hadir, Pak. Naswa Alsal Sabila. Hadir, Pak. Meisa Farah. Hadir, Pak. Anissa Inka. Hadir, Pak. Oke, yang belum jawab tadi Muhammad Royhan hadir. Hadir, Pak. Royhan, Pak. Vira. Agisna. Hadir, Pak. Sophia. Rico. Akila. Safina dan Dawam. Pak. Siapa yang hadir? Safina. Hadir. Oke, Dawam ada ya. Oke, baik para saudara sekalian, sudah banyak absen untuk kelas C ya ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Nanti Pak Yanda share di grup kelas ya materinya. Selamat beraktivitas, berkumpul dengan keluarga di awal puasa ini yang bisa berkumpul, jaga kesehatan, gitu ya. Pak Yanda akhiri, kita bertemu di selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.